Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita semua dijadikan hamba Allah yang takwa dan dijauhkan dari segala hal yang akan membuat kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menguatkan tauhid, mempunyai bekal ketika kita akan mendatangi alam yang tidak ada akhirnya, yaitu alam akhirat. Maka dengan itu Rasulullah pernah bersabda, orang yang cerdas itu orang yang menyiapkan untuk kehidupan akhirat, yaitu setelah kematian. Maka kita di dunia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengumpulkan bekal, yaitu amal-amalan, aktivitas ibadah, ritual ibadah yang dilandasi dengan keikhlasan hati, supaya amal itu bisa menembus bukan hanya di dunia, tapi menembus sehingga di akhirat. Namun ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak amalan dan bekal untuk kita, diantaranya Allah memerintahkan kepada manusia untuk selalu mengingat kepadanya. Karena apa? Karena inti dari ketakwaan itu adalah ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat akan sangat bernilai dan akan bermakna ketika di dalam salatnya kita ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu pokok yang menyebabkan seseorang akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Maka dengan itu ikhwan fillah, ada cara yang mana akan mendekatkan kita kepada Allah, yaitu dengan cara berzikir. Ketika kita berzikir, ingat pada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Ketika kita lupa kepada Allah, maka Allah akan melupakan kita. Nah, saat susah, saat senang, saat diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat hidup kita lebih dewasa dan lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir. Adapun di dalam Islam dijelaskan zikir dan doa yang mana ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, entah ujian pada diri kita ataupun harta ataupun yang lainnya, maka ada satu amalan zikir yang mana di dalam zikir ini Rasulullah selalu membaca ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan zikir ini diwasiatkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Namun ikhwan fillah, sebelum saya melanjutkan apa yang akan saya sampaikan, yang belum bergabung di channel ABM TV bisa bergabung dengan cara menekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, di sini kami akan sajikan rahasia kedahsyatan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali, yang mana ketika kita mengamalkannya setiap hari 1000 kali akan menjauhkan dari segala bala atau musibah. Dalam melakukan ibadah, usahakan agar ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan keikhlasan tersebut kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan khasiat-khasiatnya seperti
dalam rahasia kedahsyatan salah satu zikir yang sangat terpopuler, yakni zikir Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali. Ikhwan fillah, berikut rahasia kedahsyatan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali seperti yang telah dijelaskan oleh para alimul ulama. Ikhwan fillah, dua nama Allah ini memang sangatlah agung dan terdapat dalam ayat kursi. Barang siapa yang membaca atau mengamalkan dua asma ini sebanyak 1000 kali dalam sehari, insya Allah dia akan memetik hasilnya dengan seizin Allah. Yang pertama, dia akan menjadi kaya raya hatinya, kaya raya hartanya. Kemudian dia akan didengar dan ditaati segala perkataannya oleh semua orang. Apapun yang dia perintahkan dalam kebaikan akan didengar oleh semua orang dengan berkah zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. 3, akan mendapatkan kasih sayang dari laki-laki ataupun perempuan yang menjadi pasangannya. Dan keempat, akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan dan kewibawaan dunia ataupun akhirat. Kelima, akan dijauhkan dari segala bala atau musibah. Dan keenam, akan dijauhkan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali rahimallahu berkata, barang siapa yang menginginkan agar mempunyai kewibawaan, dimuliakan, terlindung dari segala bahaya dan tipu daya musuh, didengar dan ditaati tutur katanya, dan juga luas rezekinya, yang kemudian menjadi kaya, maka hendaklah membaca dua asma Allah, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, yang artinya wahai yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, dengan membaca 1000 kali setiap hari. Barang siapa ketika mengalami kesusahan dan menghadapi berbagai masalah ekonomi, masalah jualan, masalah utang piutang, maka hendaklah memperbanyak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai zat yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, dengan segala rahmat engkaulah aku akan memohon bantuan kepadamu. Dari Imam Al-Ghazali, waktu yang paling bagus, yang paling baik untuk mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali adalah setelah sholat fardu isya. Saat berdoa, kita bisa bertawasul dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum terlebih dahulu, baru kita membaca doa. Insya Allah kesempatan untuk cepat terkabul semakin besar. Maka rahasia zikir ini adalah memperbanyak 1000 kali dalam satu hari, dan kita menjadikan tawasul zikir ini dengan hajat-hajat kita, dan apapun yang akan diberikan oleh Allah kita terima dengan ikhlas. Karena apa? Karena orang yang berzikir akan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak berzikir. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah manfaat zikir Ya Hayyu Ya Qayyum ketika kita mengamalkan 1000 kali dalam satu hari. Semoga bermanfaat dan semoga kita istiqomah. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.